Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa? Rehan sama? Kenapa tidak sekolah? Nah, kita doakan semoga Rehan sama Tegus diberikan kesehatan. Nah, untuk kali ini Ibu akan mempelajari lagi tentang mari mengaji dan mengkaji Quran surah Al-Fatihah. Kalian sudah siap semuanya? Siap. Nah, untuk agar kalian menjadi antusias mempelajarinya, kita speaking dulu ya. Siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, selanjutnya sekarang kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, untuk agar pembelajaran kita dimudahkan, dilancarkan, serta kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari dipimpin dulu berdoa. Silakan Sakira, dipimpin dulu berdoanya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar berdoa dulu. Berdoa mulai. Dengan tartil, mempraktikkan hukum bacaan mensukun atau tamrin, menjelaskan pesan-pesan pokok tentang surah Atin dengan baik, membuat paparan tentang pesan-pesan pokok Quran surah Atin dengan baik, menulis Quran surah Atin dengan baik, menghafal Quran surah Atin dengan lancar. Nah, pada minggu yang lalu Ibu sudah mempraktikkan bagaimana cara menghafal Quran surah Atin. Apakah sudah hafal semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya. Nah, ini surah apa? Surah Atin, dari ayat 1 sampai ayat 8. Sekarang Ibu akan membacakan terlebih dahulu Quran surah Atinnya. Nanti kalian bisa dibaca lagi setelah Ibu membacanya ya. Ya, silakan simak dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian simak dulu. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus
tentang pembelajaran tajwidnya dari Quran surah Atin. Silakan kalian lihat ke depan. Nah, ini ada surah Atin dari ayat 1 sampai ayat 8. Tentunya kita akan mempelajari ilmu tajwidnya. Kalian harus harus hafal ilmu tajwidnya. Nah, sekarang lihat ini. Wattini wazzaitun. Wa ini disebut dengan apa? Samsiah. Nah, huruf alif lam samsiah itu ada berapa? 14. Wattini, kalau ti ini apa? Huruf matobi itu ada berapa hurufnya? 3. Yaitu 1 alif, yang kedua 3 waw. Makanya dibacanya harus panjang karena ada berapa harakat dalam matobi? 3 harakat. Jadi harus dipanjangkan. Wattini. Wattini, kalau ini disebut dengan apa? Qasam. Was apa? Ini ada berapa hurufnya? Alif lam samsiah ada 14. Wazai, kalau zai ini apa? Nah, huruf madin itu ada berapa? 2. Yaitu yang pertama dan yang kedua Wattini wazai. Kalau tuh ini disebut dengan apa? Matobi itu ada berapa harakat? 3. Sama dengan hurufnya ada berapa? Ada 3, yaitu 1 alif, 2 3 waw. Kalau ini disebut dengan apa? Nah, kalau diwakofkan ini disebut dengan apa? Jadi membaca, kalau ada matob ini dibacanya harus 3 harakat. Wattini wazzaitun. Sekarang untuk ayat kedua. Waturi sinin. Wa disebut dengan 1 kalau si sama, kalau ni kalau na diwakafkan jadi jadi sama. Kalau matobi itu ada 3 harakat, jadi dipanjangkan, harus dipanjangkan cara membacanya. Waturi sinin. Lalu untuk ayat ketiga, lihat. Wa apa? Kalau ha ini ada jabar lampunya. Apa disebut dengan mad asli? Sama, hampir sama dengan matobi, harus dipanjangkan. Kalau dal ini apa? Nah, kalau alif lam komariah itu ada berapa hurufnya? 14. Sama dengan huruf alif lam samsiah, hurufnya ada 14. Wahadal baladil, kalau dil sama. Kalau mi, kalau ni diwakafkan, jadi kalau diwakafkan nah, untuk ayat selanjutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, kalau la apa ini? Kalau qad disebut dengan apa? Qalqalah. Ini disebut dengan qalqalah apa? Qalqalah apa? Qalqalah sugro, karena adanya di mana? Kalimat. Ada berapa qalqalah itu, huruf qalqalah itu? Ada 5. Yang pertama huruf apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Jadi huruf qalqalah itu semuanya ada 5. Harus ingat ya, ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro.
Laqad khalaqnal. Kalau la sama ini dengan ini apa disebutnya? Nah, tapi ini hurufnya huruf qaf. Khalaqnal. Kalau ini nal apa disebutnya? Alif lam ya. Ini apa? Iva. Ifa. Nah, huruf Ifa itu ada yang sudah tahu kalian ada berapa hurufnya? Ada 15. Insana fi. Kalau fi ahsani taqwim. Nah, sama ahsani. Nah, kalau fi ini apa? Ada yang panjang. Pinter, tepuk tangan. Nah, tadi hanya Putri yang tahu ini disebut dengan huruf mad zaid munfasil. Nah, ini ada huruf mad yang harus dipanjangkan. Ada berapa harokat? Ada 5, ada 6, sampai 6 harokat. Ahsani ta, kalau ta ini apa? Nah, huruf qalqalah itu ada berapa tadi? 5. Nah, harus ingat yang pertama huruf O. lalu O. lalu Ba. terus Jim. yang terakhir. Dal. Nah, itu merupakan huruf qalqalah yang ada 5. Kalau fi ini apa? Madlobi. Huruf madlobi itu ada berapa? 3. Ada 3. 3. Nah, ini dari arti Quran surah At-Tin. Yang pertama, ayat pertama demi buah tin. Yang kedua demi sinar. Yang ketiga Demi matahari. ayat keempat ayat keempat. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat ke-6 kecuali orang yang mengerjakan ayat ke-7 ayat ke-8. Nah, itu merupakan arti dari Quran surah At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 8. Nah, ini kalian tahu buah apa? Buah tin. Ada yang sudah memakannya buah tin? Nah, nama surah At-Tin ini diambil dari kata ayatin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Nah, ini merupakan gambar dari buah tin. Surah At-Tin ini adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Terdiri dari 8 ayat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Oleh sebab itu, At-Tin tergolong kepada surah Makkiyah. Kenapa tadi disebut dengan surah Makkiyah? Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa? Kenapa? Karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Nah, karena disebut dengan surah Makkiyah itu karena diturunkannya di kota Mekah sebelum hijrah ke kota Madinah. Makanya disebut dengan surah Makkiyah. Nah, untuk selanjutnya pada ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat Allah itu bersumpah dalam 4 ayat di dalam Quran surah At-Tin. Sumpah Allah dalam Quran surah At-Tin itu yang pertama demi buah tin, yang kedua demi buah zaitun, yang ketiga demi buah Bukit Sinar. bukit sinar, dan yang keempat demi ada yang tahu apa artinya al-balad al-amin? Saya, Bu. Apa artinya, Put? Kota Mekah yang aman. Kota Mekah ya aman. Nah, kalian sudah tahu sekarang apa artinya al-balad al-amin. Al-balad al-amin itu artinya kota Mekah ya aman. Nah, ini
buah tin itu tumbuh di tempat atau di bukit yang terletak di kota apa? Di kota Damaskus. Adanya di Suria. Nah, buah tin itu adanya di Suria. Buah tin ini adalah buah yang paling terenak dan lembut serta memiliki banyak manfaat buat kesehatan. Kalau kita memakan buah tin, badan kita akan sehat, akan segar, kuat, dan akan terhindar dari penyakit. Tapi sayangnya di negara kita harus ke Suria ya, untuk mendapatkan buah tin. Nah, yang kedua ini buah apa? Sama buah zaitun juga adanya di sebuah tempat atau gunung yang ada di Yerusalem. Al-Quds. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang melimpah sehingga dapat digunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, itu merupakan dari buah zaitun. Manfaat dari buah zaitun. Nah, ayat ketiga ini ada apa? Gambar apa? Bukit Sinai. Bukit Sinai adalah sebuah gurun yang terletak di lokasi di Sinai, Mesir. Tempat apa ini? Nah, kalian sudah tahu tempat Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah. Tempatnya yaitu di mana? Di Bukit Sinai. Nah, ayat keempat. Ini apa? Gambar apa? Gambar kota Mekah atau Al-Balad Al-Amin. Kota Mekah yang aman. Nah, yang dimaksud dengan kota yang aman adalah kota Mekah, di mana di kota ini lahir Nabi akhir zaman. Ada yang tahu Nabi akhir zaman? Nah, siapa Nabi akhir zaman? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu Nabi yang paling terakhir. Nah, atau Nabi penutup bagi semua Nabi, ya, disebut dengan Nabi Muhammad. Namanya Nabi Muhammad. Nah, ayat keempat, Allah menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaannya yang paling baik. Manusia itu diberi apa? Diberi jasmani, rohani, dan nafsu. Jadi Allah itu mengistimewakan menciptakan manusia itu yang paling baik, yang paling sempurna. Untuk selanjutnya, manusia memiliki rupa yang paling bagus, badan yang paling sempurna, tegak, terus posturnya yang bisa berbicara sehingga mudah untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Apa perbedaan antara manusia dan hewan? Manusia punya akal, kalau hewan tidak. Nah, bisa. Manusia itu diberikan akal, sedangkan hewan tidak diberikan akal. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu yang paling sempurna. Nah, beda dengan hewan. Nah, ini gambar apa? Gambar manusia. Nah, manusia juga dibekali dengan akal pikiran agar mampu membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Tahu. Kalau perbuatan buruk contohnya seperti mencuri, itu perbuatan baik atau buruk? Lalu memfitnah orang, itu perbuatan baik buruk? Kalau mengerjakan sholat, perbuatan baik buruk? Nah, sekarang kalian sudah tahu kan, bisa membedakan mana perbuatan buruk dan juga mana yang disebut dengan perbuatan yang baik. Kalian akan tahu nanti bagaimana cara bersikap kita
cara memperlakukan teman, cara memperlakukan orang tua. Kalian sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, sekarang ayat ke-6. Itu yang paling bawah gambar apa? Orang yang sedang mengerjakan sholat. Lalu yang paling atas gambar apa? Allah itu menegaskan bahwa Allah hanya akan memuliakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Contoh orang yang beriman yaitu dengan mengerjakan sholat atau melaksanakan sholat dengan baik, dengan khusyuk. Nah, itu disebut dengan orang yang beriman. Kalau yang di atas itu disebut dengan orang yang suka beramal saleh. Kalau beramal saleh itu termasuk perbuatan baik, perbuatan buruk. Ya, kita kalau diberikan harta yang lebih, yang cukup, kita sedekahkan buat orang yang tidak mampu, atau kepada fakir miskin, lalu kepada anak yatim. Bisa kalian kerjakan. Nah, Allah nanti akan membalas apa yang kalian kerjakan. Untuk selanjutnya, nah, orang yang beriman itu di akhirat nanti akan mendapatkan balasan atas amal soleh yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Nah, kalau kalian melaksanakan amal soleh, Allah akan memberi pahala atau ganjaran dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tapi sebaliknya nanti, kalau kita melakukan perbuatan buruk, dalam ayat ke-7 Allah menjelaskan saat hari kiamat nanti akan ada hari pembalasan terhadap apa yang manusia perbuat. Mana yang membuat perbuatan baik, mana yang disebut dengan perbuatan buruk. Nah, itu kalian nanti akan tahu mana yang harus dikerjakan dan mana harus ditinggalkan. Nah, manusia itu seharusnya tidak meragukan hari pembalasan karena itu nyata. Karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya, yaitu dengan apa? Dengan ciptaannya. Apa yang Allah ciptakan? Manusia dan seluruh alam semesta. Itu buktinya adanya Allah. Nah, ini merupakan ayat ke-8. Allah menjelaskan bahwa hakim yang paling adil adalah hakim yang paling adil, yaitu Allah di antara hakim-hakim yang adil lainnya. Nih, ada timbangannya nanti. Kalian itu suka berbuat baik atau berbuat salah, nanti akan ditimbang oleh Allah dengan seadil-adilnya. Nah, kalian sekarang sudah tahu belum apa yang harus dikerjakan dan apa harus ditinggalkan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau mau ditanyakan kepada ibu, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti semuanya? Sudah. Sekarang untuk terakhir, ibu akan memberikan sebuah pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, ini pertanyaannya. Silahkan kalian diskusikan per kelompok ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersumpah dengan menggunakan 4 hal. Tadi sudah ibu jelaskan ya. Ya, silahkan kalian berdiskusi. Nanti jawabannya nanti dipresentasikan oleh satu orang ya. Silahkan kalian tulis dalam satu kelompok 1 orang. Silahkan didiskusikan. Allah itu bersumpah dengan menggunakan 4 hal. Apa tadi? Silahkan kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan. Satu kelompok 1 orang, nanti akan dipresentasikan oleh 1 orang. Silakan kalian kerjakan.
Ada yang sudah? Soalnya ini sangat gampang. Sudah. Silakan ini kelompok 2 presentasikan. Nah, awal itu bersumpah dengan menggunakan 4 hal, yaitu apa saja? Lalu sendiri oleh satu kelompok itu yang mempresentasikan satu orang, apa saja Bun? Lalu dan juga Al-Balad Al-Amin. Al-Balad Al-Amin itu yaitu kota Mekah yang aman. Nah, untuk kelompok lainnya silahkan yang belum. Sudah sama semuanya? Sama. Kalian sudah mengerti semuanya? Mengerti. Bagaimana pembelajaran kali ini? Menyenangkan? Kalian sudah tahu mana yang disebut dengan buah tin? Dengan buah zaitun? Dari mana asalnya, manfaatnya? Kalian sudah tahu? Nah, surah At-Tin itu ada berapa ayat tadi? 8. Nah, ayat yang keberapa di dalam Al-Quran? 9. Karena di dalam satu Al-Quran itu ada berapa surah? Ada berapa surah?